Perencanaan transmisi microwave link antara Semarang Magelang. Nah, jadi ini sudah antar kota. Antar kota. Cek suara saya dengar ya. Terdengar, Dengar, Pak. Pak. Oke. Analis perancangan perencanaan ini antar kota menggunakan microwave. Nah, ini kita lihat nih berapa jaraknya. Kalau tadi kan paling jauh jaraknya 18 km yang menggunakan outdoor wifi tadi. Ya, ini kalau Magelang dan Semarang ini mestinya lebih jauh. Ya. Kemudian bandwidth yang mau dibawa juga besar, mestinya. Ini juga jurnal baru 2019. Teknologi telekomunikasi yang banyak dimanfaatkan untuk berkomunikasi di era internet saat ini adalah teknologi LTE. Dalam penyelenggaraan layanan LTE, diperlukan penghubung antara jaringan akses dengan core, yang biasa dikenal dengan istilah backhaul. Saya tadi nyebutnya backbone. Ya. Salah satu backhaul yang biasa digunakan untuk menyambungkan link komunikasi ini adalah backhaul microwave. Ya. Penerapan dari link microwave ini biasanya digunakan untuk komunikasi line of sight. Syaratnya adalah line of sight. Oleh karena itu, perencanaan link microwave tidak mudah karena akan ada banyak faktor mempengaruhi link komunikasi ini. Di antaranya penghalang, fading, atenuasi, noise, maupun jarak. Pada penelitian ini akan dilakukan perencanaan link microwave antara kota Semarang dengan kota Magelang dengan 3 skenario. Nah, ini merancang 3 skenario. Skenario pertama dilakukan dengan komunikasi langsung, single loop. Skenario kedua dengan memanfaatkan repeater aktif. Dan skenario ketiga dilakukan dengan repeater pasif. Hasil akhir menunjukkan bahwa skenario yang paling sesuai untuk diimplementasikan pada link microwave Semarang Magelang ini adalah skenario kedua, menggunakan repeater aktif yang memantulkan dan menguatkan sinyal set TX menuju set RX, mampu menjadi solusi lintasan link yang terdapat obstacle. Nah, ini dijelaskan hasilnya. Oh, tapi sayangnya di sini tidak dijelaskan berapa kemungkinan data yang bisa ditransfer. Karena ini masih analisa perancangan. Teknologi telekomunikasi yang paling banyak digunakan untuk mendukung akses internet saat ini adalah teknologi long term evolution. Tidak hanya berdampak di perkotaan maupun rural atau suburban. Dalam penyelenggaraan akses jaringan LTE, diperlukan suatu penghubung dari bagian core ke bagian site akses jaringan, atau biasa disebut dengan backhaul, untuk menjangkau wilayah urban, suburban, dan rural. Salah satu teknologi penghubung backhaul yang biasa digunakan adalah backhaul microwave. Nah, jadi backhaul microwave ini sudah biasa dilakukan oleh jaringan seluler LTE. Jadi bisa dibayangkan ya, Anda punya BTS-BTS gitu, ya kan? Nah, saat BTS-BTS itu tidak bisa dihubungkan karena terlalu jauh, ya kan? Menggunakan fiber optik juga tidak mungkin gitu ya, atau mahal, maka salah satu yang bisa ditempuh adalah menggunakan backhaul microwave. Nah, microwave ini karena jaringan wireless memanfaatkan frekuensi tinggi yang hanya menghubungkan dua base station, jadi point to point. Harus line of sight, ini syaratnya. Tapi problemnya, loss ini sangat jarang ditemui. Nah, ya kan? Syaratnya harus loss, tapi problemnya
ini nggak mungkin gitu loh. Karena di Indonesia ini bukan seperti di padang pasir gitu ya. Nah, jadi kendalanya di situ. Nah, maka perlu dilakukan analisa. Mereka menggunakan apa? Nah, karena tadi masih analisa dan perancangan, mereka menggunakan software ini, Patlos 5.0. Nanti kalau kalian sudah pernah mencoba ya sudah familiar ini menggunakan Patlos 5.0. Simulasi perencanaan biasanya menggunakan data ini. Kalau belum pernah diajarkan menggunakan ini, Anda bisa belajar sendiri mestinya. Tuh. Kalau yang masih belum paham, padahal sudah diajari, ya harus banyak berlatih. Nah, praktis makes perfect. Ya kan? Bisa karena terbiasa. Salah satu faktor yang mempengaruhi, nah ini link budget adalah part loss. Problemnya jarak terlalu jauh, curah hujan, redaman, noise, dan butiran-butiran debu. Nah, ini kemudian bagaimana kondisi kota Semarang dan Magelang? Kedua kota ini dipisahkan dengan dataran tinggi dan pegunungan yang menjadi tantangan tersendiri. Nah, ini ternyata dua kota ini tengah-tengahnya ada pegunungan dan dataran tinggi. Kalau tadi saya cerita yang pakai wireless tadi terhalang, mestinya dipakai repeater. Tapi kalau saya lihat dari gambarnya, kemungkinan satu repeater itu kurang. Jadi harus saya pakai dua repeater. Nah, kalau sudah dua repeater ini nggak efisien. Yang paling efisien ya mencari lokasi yang tidak langsung tertutup oleh dua bukit tadi. Jadi repeaternya digeser kira-kira cukup satu. Seperti itu. Nah, itu harus dilihat 3D-nya. Nah, ini juga sama. Tapi kalau ini lebih rumit lagi karena dia harus membawa beban yang maksudnya data yang harus ditransfer itu harus besar gitu ya. Tapi kalau untuk analisa dan perancangan model ini jauh lebih mudah karena nggak perlu praktek. Ini pakai aplikasi saja. Anda juga bisa mencoba. Ini multipath fading, ini salah satu problemnya. Kemudian permasalahan rekaman, terus pertimbangan aspek ini dapat menyebabkan dampak domino ke aspek lainnya, yaitu jarak. Jika penggunaan frekuensi link microwave terlalu tinggi, menyebabkan pancaran gelombang menjadi pendek. Pendeknya pancaran side transmitter kepada side receiver menyebabkan daya yang diterima side receiver nantinya akan lemah. Problemnya apa? Jika daya yang diterima berada di bawah threshold, perangkat pada receiver akan menyebabkan kualitas dan tingkat sinyalnya buruk. Kalau sinyalnya buruk, berarti kualitas datanya yang dikirim juga nggak bisa besar. Itu problemnya. Dampak berikutnya untuk mengatasi hal itu, maka transmitter dapat ditingkatkan dayanya. Peningkatan daya ini tentu menyebabkan sistem menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan link microwave kota Semarang, kota Magelang ini, pengelolaan aspek teknis berupa link budget dan non-teknis keterjangkauan lokasi menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan dengan tepat. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman tentang bagaimana perencanaan komunikasi link microwave Semarang Magelang melalui 3 skenario yang tadi sudah ceritakan di abstraknya.
Ini tinjauan pustaka. Ini lihat harus gelombang langsung. Ini gelombang pantul, nggak boleh ada penghalang. Terus fading, ini ada fluktuasi daya. Bisa karena pemancar yang lain, ya kan? Interferensi atau karena superposisi gelombang. Ini contohnya kalau ada lengkungan itu berarti kemungkinan jaraknya lebih dari 60 km. Parameter link budget, kemudian ada Fresnel zone. Fresnel zone ini ya, kalau bisa memang secara kasar ada di tapi bukit ini jaraknya berapa dari line offsetnya? Nah ini hitungan matematisnya. Nah ini contoh dari fading margin. Jika availability-nya 90%, maka fading marginnya harus sekian. Semakin tinggi availability, maka fading marginnya harus semakin besar. Biasanya kalau sudah seperti ini sudah bagus ya. 99,9 ini availability-nya. Ini menggunakan simulasi path loss. Terus ada teknik, meskipun dia menggunakan software, ini ada teknik pengambilan data, menggunakan data sekunder, berisi informasi tentang ini. Jadi kondisi antara Semarang sampai Magelang itu apa saja. Kemudian melakukan verifikasi. Caranya gimana? Melakukan survei langsung. Jadi melakukan perjalanan darat. Ya. Apakah perjalanannya harus sama dengan linknya, Pak? Tidak harus sama ya. Kalau harus sama kan nanti harus naik turun bukit gitu kan gitu. Nanti ditandain saja daerah kilometer sekian naik ya kan. Itu bisa ditandain. Kota Semarang wilayahnya meliputi pesisir pantai. Magelang area persawahan. Jalur di antara Kota Semarang Magelang wilayah Kabupaten Semarang di mana kondisi wilayahnya meliputi perkebunan, rawa-rawa, perbukitan dan pegunungan. Nah, ini. Kemudian setelah diketahui problemnya, link multi hub yang mau dimasukkan berapa? Laju data yang diharapkan adalah 155 Mbps. STM1 modulasinya 128 GAM. Untuk laju data informasinya belum terlalu besar ya, masih STM1. Teknik analisisnya ini, kemudian hasil pembahasannya. Nah, ini terlihat dari kota Semarang sampai ke kota Magelang. Ya, pakai Google Map, jaraknya 54, belum ada 60 ya, 64 kilometer. Ya kalau semakin jauh jaraknya, maka tiangnya mau nggak mau harus semakin tinggi. Ini single hub.
Nah, ini lihat, kepotong Gunung Ungaran. Ya. Skenario pertama, melakukan simulasi perencanaan site microwave. Langsung tanpa repeater. Sesuai gambar 5. Ini ya. Nah, karena seperti ini, munculnya adalah fenomena blocking. Obstacle-nya gunung. Nah, ya. Jadi kalau langsung ke sasaran tidak bisa. Gunungnya tinggi nih. Ada 1.400 meter. Dalam simulasi ini, kedua antena masing-masing site telah diatur ketinggiannya setinggi 70 meter. Nah, ini balik. Ini 200. Nih. Jadi di atas ini dikasih tinggi yang dari Semarang masing-masing 70 meter. Ini 70 meter. Ya ini 70 meter tapi gunungnya 1.200 meter ya. Ya akhirnya ya hasilnya tidak memuaskan. Seperti ini. Receiver signal sangat kecil. Ya kan? Nggak kelihatan nih receive-nya berapa nih. Nah iya karena memang nggak nyampe kan. Sinyalnya mantul ke atas. Tuh. Jadi dia point to point gagal. Nah kemudian perencanaan microwave dengan repeater aktif. Nah harus dipasang repeater berarti. Berarti di sini dipasang repeater. Ya kan? Kalau sini dipasang repeater, berarti kemungkinan ke sini kelihatan. Jadi cukup satu mestinya. Ini kondisinya lebih bagus daripada yang gambar yang tadi yang saya sebutkan ada dua kiri kanan ada bukit itu ya. Tapi kita lihat dulu menggunakan repeater. Repeater aktif ditempatkan di sekitar wilayah Banyu Biru, Desa Keningar. Repeater aktif. Oh, repeater aktifnya di sana. Jadi tadi line offset seperti ini, ya kan? Berarti tidak dipasang di sini repeaternya, tapi dibelokkan ke sini. Untuk memperoleh sinyal, berarti repeater butuh satu daya tambahan. Karena kedua set tidak dapat dihubungkan secara langsung dan melakukan repeater aktif. Problemnya jarak yang sangat jauh dan akibat, nah, mestinya jarak bukan masalah, tapi mestinya akibat terhalang oleh obstacle yang sangat tinggi itu saja. Nggak perlu ngomong jarak sangat jauh. Karena kan jaraknya nggak ada masalah tadi ya. Cuma karena repeat, karena obstacle tadi ada gunung tadi. Kemudian apa yang dilakukan? Memasang repeater di dari sini. Kota Semarang repeater, kemudian Kota Magelang, repeater ke Kota Magelang menggunakan polarisasi linier. Sama-sama linier vertikal ya. Oke, berapa jaraknya? Nah ini seperti ini. Ke repeater dia loss ya.
Maka yang dilakukan adalah tinggi antena di Semarang yang tadinya 70 meter diturunkan menjadi 15 meter, dan antena repeater pada tempat yang baru tadi dipasang setinggi 68,5 meter. Tujuannya adalah supaya Fresnel zone-nya aman. Ini aman dari sini ya, dari sini. Karena bebas jalur dari obstacle, maka multipath trainingnya juga minim. Nah ini ke repeaternya. Ini adalah susunannya. Site Semarang tingginya sekian, repeater 68. Hasilnya adalah ini, sangat baik, minus 54,67 dBm. IRP-nya 60. Oh, available-nya tinggi, 99,8. Sudah bagus. Artinya dari Semarang ke link repeater sudah oke. Sekarang uji coba kedua adalah dari repeater ke Magelang. Tadi antenanya hampir 70, yang di repeater ini juga sama, hampir 70, dan Magelang yang tadi 70 diurunkan jadi 15. Nah, ini nyaris ini ada bukitnya, ya kan? Ini tidak terhalang. Kemudian komunikasi pada link ini dapat dikatakan baik dengan mengimplementasikan komunikasi radio microwave. Kondisi clearance factor dan Fresnel zone 1 yang bebas dari penghalang ini berdampak pada terhadap parameter multipath yang terjadi pada link tersebut. Adapun skema dari pancaran sinyal antar repeater menuju set di Kota Magelang dapat dilihat pada gambar 10 di bawah ini. Nah ini, sini ya. Hasilnya availability-nya tinggi, 99,9. Kemudian receive signalnya juga besar. Nah, ini bagus nih. Tapi untuk skenario ketiga gimana? Menggunakan repeater aktif. Ya. Sekarang repeater pasif. Maaf. Apa fungsinya? Repeater pasif memiliki fungsi yang sama seperti repeater aktif, yaitu menghubungkan dua link radio microwave secara multi-hop. Namun yang membedakan dengan repeater aktif adalah repeater pasif tidak dilakukan penyatuan daya lagi. Sehingga sinyal diteruskan murni hanya sinyal pantul dari site. Nah, jadi hanya memantulkan cermin gitu ya. Kita lihat hasilnya. Masing-masing lokasi jika diamati peta kontur tanah juga sama seperti dari skenario kedua yang ditunjukkan pada gambar 6, clearance factor Fresnel zone 1. Nah, ini hasilnya seperti ini tanpa ada repeater aktif, maksudnya hanya menggunakan repeater pasif. Jadi hanya mengganti repeaternya. Nah ini availability-nya nggak ada nih. Receive signalnya tambah kecil.
60 dBm. Loss-nya besar. Atmosfernya sekian. Receive signalnya sekian. Minusnya besar ini. Nah, tidak dapat diimplementasikan karena availability-nya kosong. Nah, jadi dari tiga skenario ini, bahwa skenario kedua yang bisa diimplementasikan. Penelitian perencanaan link komunikasi microwave Kota Semarang, Kota Magelang dilakukan dengan tiga skenario. Memanfaatkan software perencanaan transmisi microwave. Pada skenario pertama, link tidak dapat direncanakan dengan menggunakan pendekatan komunikasi langsung atau single hop karena jalur lintasan komunikasi kedua kota terhalang oleh obstacle yang sangat tinggi, yaitu gunung yang menyebabkan terjadinya fenomena shadowing. Ya kan? Skenario kedua, perencanaan link microwave dengan menempatkan repeater aktif pada daerah Banyu Biru, ya kan? Pada daerah Banyu Biru menghubungkan site Kota Semarang dengan site Kota Magelang. Oke. Dalam simulasi yang dilakukan, skenario 2 ini memperoleh nilai receive signal di set Kota Semarang dan Kota Magelang sebesar minus 54. RX threshold-nya minus 67 dBm. Availability-nya tinggi. Sedangkan skenario ketiga, menggunakan repeater pasif, sinyal Kota Semarang sudah dapat menjangkau set Kota Magelang. Akan tetapi receive signal masing-masing sangat kecil, minus 90. Di mana ambang sensitivitas sinyal diterima masing-masing adalah minus 67. Ya kan, menyebabkan nilai fadingnya sekian. Jadi direkomendasikan adalah menggunakan skenario yang kedua. Oke. Nah, kira-kira untuk analisa dan perancangan yang kedua ini seperti itu untuk cara melakukan analisa dan perencanaannya. Silakan mungkin ada yang dikonsultasikan atau ditanyakan terkait dua analisa tadi. Silakan. Saya izin break dulu 3 menit ya.